Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra pada konten beberapa bulan yang lalu, apa setahun yang lalu ya, saya lupa ya teman-teman ya. Pokoknya udah lama seingat saya. Waktu itu saya mengulas Gerinda pedal switch dari DCK yang tipenya KSM 14 strip 100. Itu enak banget pakainya ya, dan sampai sekarang masih saya pakai untuk kerja, masih ada di workshop. Tapi sebelumnya udah pada tahu kan ya, Gerinda pedal switch itu bagaimana? Kalau belum tahu bisa di googling aja ya teman-teman ya, karena kalau saya jelaskan di sini bisa panjang sekali videonya, biar menghemat waktu. Nah, kali ini kita akan mengulas Gerinda pedal switch dari DCK lagi, namun ini lebih advance secara spek dibandingkan dengan KSM 14 yang pernah saya ulas. Tipenya adalah KSM 17 strip 100P. Ini dia ya teman-teman ya. Kenapa lebih advance? Nanti kita akan lihat letak perbedaannya di mana. Oh ya, informasi ya, minggu lalu DCK baru saja turun harga karena lagi ada promo. Semua produk DCK turun harga. Jadi bagi kalian yang sedang mencari atau mengincar produk DCK, buruan serbu karena jarang-jarang ada momen diskon seperti ini. Oke, balik lagi ke KSM 17 ini. Untuk kemasan produk dus berwarna merah khas DCK, ini lumayan tebal ya. Bukan kayak dus Indomie yang dipakai beberapa merek ya, tipis. Kalau DCK tebal teman-teman. Pada paket pembelian ada buku petunjuk penggunaan, dan buku petunjuknya sudah ada yang berbahasa Indonesia. Mantap DCK ya, jadi tidak perlu repot menerjemahkannya lagi. Selanjutnya di sini ada kartu garansi. Untuk garansi DCK pokoknya yang terbaik ya teman-teman ya, tidak perlu diragukan lagi. Garansinya gratis penggantian suku cadang dan jasa servis selama 1 tahun dari tanggal pembelian atau berlaku untuk 1 kali klaim. Lalu setelah itu gratis jasa servis dan diskon 40% untuk suku cadang berlaku seumur hidup. Mantap pokoknya ya. Berikutnya ada kunci blade dan juga handle tambahan di sini. Selanjutnya ada blade covernya. Dapat karbon brush cadangan juga. Mantap DCK, nggak pelit ya. Dan terakhir mesinnya. Saya nggak dapat bonus blade juga ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Dapat karbon brush cadangan juga udah mantap. Untuk build quality, bagian rumah gearbox adalah coran aluminium ya, yang di finishing dengan cat berwarna abu-abu. Bagus untuk finishingnya rapih. Lalu untuk bodi utamanya ini adalah plastik yang tidak usah diragukan lagi kualitasnya. Solid, tidak seperti plastik ember. Ya malu-maluin lah ya, kalau keluaran pabrik terbesar di Cina sana build quality-nya kayak produk generic. Finishing jelas cakep, tidak ada yang melebar-lebar dan renggang-renggang. Cakep pokoknya untuk DCK ini dari segi build quality-nya. Tidak hanya material bahan mesinnya saja yang bagus, tetapi untuk aksesoris juga diperhatikan. Seperti kunci blade-nya ini material bahannya adalah besi, tebal ya teman-teman ya. Lalu untuk blade cover, ini juga logam, besi juga, di finishing dengan cat berwarna abu-abu. Tebal juga, finishingnya juga cakep ya, rapih untuk catnya. Tidak hanya itu ya, untuk handle tambahan, ini walaupun plastik tetapi bukan plastik yang tipis ya, tebal teman-teman. Di dalamnya ada tulangannya lagi. Untuk fitur di sini ada spindle lock untuk membuka dan memasang blade. Selanjutnya ada fitur safety, blade covernya. Lalu ada lubang untuk memasang handle tambahan. Handle tambahan bisa dipasang di kiri ataupun di kanan, tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, ini dia fitur unggulannya, pedal switch. Bedanya dengan KSM 14, untuk KSM 17 pedal switch-nya ini lebih pendek. Kalau KSM 14 hampir seluruh body untuk switch-nya. Ya, untuk switch sih saya lebih suka KSM 14 ya. Lebih enak dijangkau. Nah, itu untuk perbedaan fisik yang kelihatan kalau dibandingkan dengan KSM 14. Untuk fitur safety-nya, pada switch-nya KSM 17 juga dilengkapi dengan trigger lock. Untuk menyalakan kita harus pindahkan terlebih dahulu untuk penguncinya seperti ini. Baru triggernya bisa ditekan. Untuk spesifikasi, daya listrik tanpa beban di angka 600-an watt. Jelas listrik 450 nggak akan bisa mengoperasikan Gerinda ini ya teman-teman ya. Untuk daya maksimal DCK klaim KSM 17 ini bisa digeber sampai dengan 1100 watt.
Nah, inilah alasannya kenapa di awal tadi saya mengatakan KSM 17 lebih advance dibandingkan KSM 14. Tenaga dari KSM 17 lebih gede di atas kertas ya. Kalau KSM 14 maksimalnya hanya di 800 watt saja. Lumayan jauh perbedaannya. Untuk RPM, kalau sesuai spek tertulis maksimal di angka 13.000 RPM, tapi saat kita uji menggunakan takometer digital, maksimal di 10.700-an RPM. Untuk tingkat kebisingan di angka 110 desibel, dan bobotnya hampir 2 kilo. Standar ya untuk beratnya, tidak terlalu berat menurut saya. Untuk uji performa, yang pertama di sini kita akan memotong plat siku besi dengan ketebalan kurang lebih 3 mili ya. Tenaganya luar biasa ya teman-teman ya. Cepat sekali. Tidak ada terasa loose power. Keren. Kita coba sekali lagi. Benar-benar mantap men tenaganya. Ini memang terasa lebih powerful kalau dibandingkan dengan KSM 14 ya. Jadi kalau Dongceng klaim wattnya ini di atas dari KSM 14, saya rasa tidak berlebihan ya. Karena yang saya rasakan juga memang seperti itu, tenaganya lebih gede. Pengujian selanjutnya di sini kita akan memotong kayu. Ini ketebalannya kurang lebih 2 cm ya teman-teman ya. Saya berani menggunakan KSM 17 ini untuk memotong kayu karena switchnya pedal ya. Jadi kalau terjadi sesuatu itu kita lepas langsung mati. Kalau yang menggunakan switch yang nempel itu saya nggak berani ya teman-teman ya. Karena kalau lepas ya amit-amit lepas gitu, kita harus tangkap lagi tuh, baru bisa berhenti. Kita harus tekan lagi switchnya atau kita tarik lagi switchnya ya. Nah kalau seperti ini, begitu kita lepas switchnya, maka dia akan langsung mati. Jadi saya berani menggunakannya untuk memotong kayu. Oke, kita coba ya, apakah enak atau tidak. Nah, untuk motong kayu juga saya tidak merekomendasikan memotong kayu-kayu yang tebal, apalagi lebih dari 2 cm. Nah, ini untuk 2 cm saja masih ada sisa ya, kalau kita pakai blade covernya. Kalau kita lepas, bisa lepas. Tapi ya, beresiko ya teman-teman ya. Jangan ambil resiko lah, yang aman-aman saja. Nah, kalau untuk multiplex dengan ketebalan 1,8 masih bisa saya rasa. Tapi kalau sudah 2 cm seperti ini, ya ini nih. Ada sisanya ya, ada sisanya. Kita coba sekali lagi ya. Nah ini untuk baterai mic-nya habis ya teman-teman ya. Jadi suara pada saat proses pemotongan tidak terekam. Pada intinya untuk KSM 17 ini ya bisa kalau digunakan untuk memotong kayu. Asalkan tidak terlalu tebal dan blade yang digunakan juga tajam ya teman-teman ya.
Jangan gunakan blade tumpul karena bisa kickback, bahaya. Nah, ini juga saya belum sadar ya kalau baterai dari mic-nya habis. Di sini saya akan memotong sisa dari konblok beton menggunakan diamond cutting wheel. Pada saat proses pemotongan konblok beton ini sama sekali tidak ada masalah ya teman-teman ya. Tenaga dari motornya konstan. Untuk RPM-nya yang 10.000 saya rasa sudah sangat cukup digunakan untuk bekerja sehari-hari. Kalau digunakan untuk memotong konblok seperti ini saja tidak ada masalah, ya saya yakin ya kalau digunakan untuk memotong keramik atau granit ya yang lebih tipis dan juga tidak lebih keras daripada konblok beton ini, ya pastinya juga nggak akan ada kendala ya. Untuk komposisi material bahan dari konblok ini adalah pasir, semen, dan batu, dan ini lumayan padat. Ringan sekali, tidak ada kendala ya. Konblok seperti ini dapat terpotong dengan baik. Tenaga dari motornya memang terasa powerful. Daya listriknya besar memang ini ya teman-teman ya. Nih bisa dilihat untuk hasil potongannya. Pengujian terakhir di sini saya akan memoles permukaan besi yang berkarat ini ya teman-teman ya. Saya menggunakan mata poles yang untuk besi seperti ini. Dan nanti kalian juga bisa melihat ya berapa konsumsi listriknya. Saya akan tekan-tekan nanti ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sampai dengan maksimalnya ya. Bergeser ya. Saya akan coba patenkan dulu posisinya biar tidak bergeser. Nah, udah kuat insya Allah ya. Kita lanjut lagi. Ini makanya saya tekan-tekan ya teman-teman ya. Mantap, tenaganya mantap teman-teman. Jadi kesimpulannya nih, untuk listrik 900 watt ya jelas nggak bisa juga ya kalau menggunakannya digeber. Tapi kalau untuk yang ringan-ringan masih oke. Dan untuk hasilnya ini ya, ini kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya teman-teman ya. Nih, ini yang udah dipoles, mengkilat ya. Nah ini yang belum nih, masih ada karatannya. Jadi tadi memang benar-benar saya tekan ya, nih bekas penekanannya. Setelah kita gunakan tadi, sekarang kita akan ukur untuk suhunya ya. Pada bagian kepala maksimalnya di angka 55 derajat, hampir 56 ya, 55,9 derajat. Oh, ada yang 56 nih. 56,2. Kita lihat lagi apakah ada yang lebih tinggi dari 56. Ya, 56 ya teman-teman ya, paling tinggi. Untuk di handle-nya normal ya, di angka 4546. Ini normal nih.
Ya untuk suhu juga kesimpulannya normal ya. Setelah digunakan ya kira-kira untuk Gerinda ya segitulah untuk suhunya. Kalau udah lebih dari 60 itu baru nggak normal. Untuk performanya KSM 17 ini memang setelah saya gunakan tadi ya, yang saya rasakan tenaga motornya memang lebih gede dibandingkan dengan KSM 14. Klaim dari DCK berarti memang benar ya teman-teman ya. Dan kalau dipakai motong besi, ya memang makanan dari KSM 17 ini ya besi ya teman-teman ya. Dipakai motong kayu bisa. Dan jelas lebih aman jika dibandingkan dengan Gerinda yang pakai switch biasa. Walaupun ini tidak ada variabel speednya. Dipakai motong keramik, ya bisa juga ya. Tadi kita motong konblok aja bisa, apalagi hanya sekedar keramik. Dan karena tenaganya lebih gede, jadinya untuk memoles terasa lebih mantap dibandingkan dengan KSM 14. Kalau memang kalian mau upgrade dari KSM 14, ya bolehlah beli KSM 17 ini. Untuk harga KSM 17 ini nggak jauh-jauh dari KSM 14 ya, hanya 400 ribuan saja. Murah banget untuk sekelas Gerinda brand global dengan kualitas seperti ini. Untuk official store DCK sendiri ada di beberapa e-commerce seperti Topet, Shopee, TikTok Shop, dan juga Lazada. Link pembelian seperti biasa ada di kolom deskripsi, silahkan cek di bawah. Sekarang DCK juga sudah rutin live di Shopee dan juga TikTok. Jadi kalau kalian mau beli produk DCK bisa sekalian tanya-tanya sebelum check out. Dan kadang-kadang di live DCK juga bagi-bagi merchandise eksklusif. Dan ada juga pemberian promo potongan harga. Oh ya, untuk seputar informasi produk-produk DCK selain web, kalian bisa kunjungi juga sosial media mereka. Ada di Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook ya. Link juga sudah saya cantumkan di deskripsi, silakan cek di bawah. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan pada kolom komentar. Saya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.